Halo teman-teman, selamat siang ya semuanya ya. Welcome to Daily Outlook by Pips Counter ya untuk market gold dan juga GJ. Semoga Daily Outlook hari ini bisa memberikan kalian gambaran bahwa hari ini itu enaknya ngapain untuk trade-nya. Kayak gitu ya. Oke, langsung aja. Ini kita ngeliat di gold ya teman-teman ya. Ini kalau misalnya kita lihat di daily, harga itu lagi ketahan di 4243. Nah, kalau misalnya kita ngeliat secara psychological number, ini ada kemungkinan buat sampai ke 4300 untuk di hari ini. Kayak gitu, tapi karena gua hanya baca sebagai teknikal aja, jadi ya kalian juga harus perhatiin juga sebenarnya untuk fundamentalnya kayak gitu ya, teman-teman. Tapi di sini gua hanya jelaskan secara teknikal. That's why gua hanya menggunakan psychological number. Kayak gitu ya. Once again, sebagai seorang technical trader, kita hanya trade apa yang kita lihat aja nantinya strukturnya seperti apa kayak gitu, apakah sanggup 4300 atau tidak, itu hanya berdasarkan struktur yang terbentuk dari gold nantinya teman-teman, dari time frame ke time frame. Oke, kita ngelihat di H4 ya teman-teman ya. Di H4 itu kalau misalkan harga ini ngeflip, tapi kan ini sekarang itu jam 11.24 ya teman-teman ya, which is itu adalah 30 menit lagi candle H4 akan close. Ya cukup sulit sih sebenarnya untuk 30 menit dia ngeflip bearish. Kenapa? Karena ya butuh 280 pips nih pergerakannya sampai ngeflip bearish. Nah, kenapa sih gue harus ngepoint di ngeflip bearishnya? Nah, ini pelajaran juga buat kalian ya teman-teman ya. Kalau misalkan marketnya seperti ini teman-teman, terus dia tiba-tiba ngeflip, nah menjadi bearish, apalagi dia close-nya menjadi bearish, itu ada kemungkinan harga akan koreksi teman-teman. Koreksi maybe ke sini lagi atau mungkin ke area bawah. Kayak gitu. Jadi tapi ini kecil sih untuk kemungkinan terjadinya ngeflip bearish, kecuali tiba-tiba ada koreksi, dia nyentuh 4250 terus tiba-tiba langsung turun 300-400 pips ya, who knows juga. Kayak gitu ya teman-teman, kita ngelihat aja ntar, kita trade apa yang kita lihat aja nantinya ketika hal itu terjadi. Oke. Nah, di H4 juga ini terbentuk new demand, dia udah new demandnya di retest dan sekarang sudah naik. Oke. Udah naik cukup tinggi. Nantinya di sini bisa jadi potensi new demand teman-teman. Ini gue ketikin dulu potensi new demand. Kalau misalkan ini jadi new demand, ini bisa kalian cari untuk continuation nantinya ya, untuk ngebuy kayak gitu. Dengan target nanti sekitaran di 4260 atau mungkin di 4270 teman-teman ya, menggunakan psychological number. Di sini juga udah oke, demandnya cakep kalau misalkan terbentuk ya. Dan congrats juga ya buat teman-teman yang ikut trade-nya, buat yang di sini ya, kan gue bilang ketika ini misalkan kalian kelewat gitu, kalian tinggal nunggu adanya new demand. Nah, new demand di sini kan. Nah, di sini ada new demand lagi, kalian kalau misalkan ngebuy seperti ini, nah ini sudah cuan harusnya ya, dapat 1/1,4, atau kalau misalkan kalian ngitung pips ini udah 300 pips. Kayak gitu, dan gue dapat di sini, teman-teman. Nah, gue dapat di sini dan gue dapat di sini, dan TP-nya gue itu dapat hampir 1/3 kayak gitu. Oke, ketika dia turun sini, ini gue udah SLB. Nah, karena ini sudah seperti ini, berarti kita bisa coba tandain yang di bawah sini nantinya. Walaupun ya di bawah sini itu agak rentan nih teman-teman, ya agak risky teman-teman. Gue akan coba koreksi di sini, nah sebelah sini. Nah, gue akan lebih prefer untuk nunggu di area demand yang sebelah sini teman-teman daripada yang di sini. Kalau di sini gue hanya menggunakan candle confirmation. Tapi kalau misalkan di sini gue bisa langsung taruh buy limit. Kayak gitu ya teman-teman. Tapi ya once again di sini dan di sini itu akan lebih baik kalau misalkan menggunakan candle confirmation. Kenapa? Kalau misalkan harga dia turun sampai ke area sini, berarti kan harga turun sebesar 1100 pips, hampir 1200 ya teman-teman. Berarti ini ada something di atas yang bikin harga itu turun sampai sini, dan ada kemungkinan terjadinya sebuah koreksi yang mendalam. Kalau terjadi koreksi yang mendalam, ada kemungkinan dia sampai ke area sini atau mungkin sini. Kayak gitu ya teman-teman ya, karena ini harga udah naik terus, jadi ya kita harus waspada terhadap sebuah koreksi nih. Kayak gini kan koreksi nih ya, jadi itu harus waspada teman-teman. Oke, seperti itu untuk di market gold. Sekarang cukup mudah ya teman-teman, karena break all time high ya, kalian tinggal cari buy, jangan nge-sell. Dah kayak gitu doang ya. Saran gue seperti itu, jangan ambil sell. Kalau misalkan memang turun kayak gini, bukan berarti kita harus ambil sell teman-teman. Kita bisa fokus tetap cari buy, cari posisi yang paling tepat ya. Kalau misalkan kalian nge-sell di sini ya, terus kalian berharap di sini belum juga nyampe di sini udah dihajar lagi, kena sell lagi kayak gitu ya. Jangan maksain sell ketika harga lagi mau naik. Dah kayak gitu, jangan nahan Superman lagi terbang. Oke, simple banget. Kita masuk ke JJ sekarang. Kita lihat ke JJ. JJ nggak ada terlalu banyak perubahan ya teman-teman ya. JJ masih sama aja seperti hari kemarin-kemarin ya teman-teman.
Jadi nggak terlalu gua komen, ininya juga nggak terlalu gua ubah-ubah teman-teman, karena ini masih sama persis dan supply demand masih oke. Ketika H1 dia break support juga gua bisa langsung ambil sell nantinya teman-teman untuk ngisi gap ke bawah sini ya. That's it untuk di GJ ya, masih sama seperti hari-hari kemarin. Oke. Dan kalau misalnya kita lihat di secara fundamental nanti jam 1 siang ini waktu Indonesia Barat itu akan ada news GDP dari GBP ya. Ini akan membuat jam 1 siang nanti waktu Indonesia Barat itu DJ itu akan lebih volatile kayak gitu. Nah, kita tinggal perhatiin apakah dengan news data GDP itu bisa nge-break area support. Kalau misalnya bisa ya it's good for us, kita akan ambil sell untuk nutup gap kayak gitu. Dan yep, US government ya masih shutdown, jadi beberapa news bukan beberapa ya, tapi semua news dari data-data US itu masih tertahan ya. Besok juga masih nggak ada NFP belum rilis, mungkin di minggu depan atau mungkin ya kita lihat nanti karena statusnya masih tentatif, masih belum menentu. Kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi cukup sekian untuk daily outlook-nya, semoga bisa bermanfaat untuk kalian di hari ini, dan kalau ada pertanyaan jangan sungkan untuk tulis di kolom komentar. Kita ketemu lagi nanti untuk daily outlook berikutnya. Bye bye.